Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu dalam pengajaran jarak jauh untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk untuk hari ini, di video kali ini, kita akan membahas materi pokok, sikap, dan perilaku. Ya, kita lihat dulu. Materi pokok untuk pertemuan hari ini adalah sikap dan perilaku kewirausahaan. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai bersama-sama adalah 1. Memahami kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Nah, di situ sudah jelas ya, indikator yang akan sama-sama kita capai adalah 1. Menjelaskan pengertian kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri atau sifat kewirausahaan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik wirausahaan. Oke, kita mulai ya. Ibu akan menampilkan 2 gambar berikut ini. Nah, di situ ada 2 gambar. Yang pertama ada pedagang sayur, yang kedua ada karyawan. Nah, kalian pasti sudah tahu yang mana yang termasuk ke dalam kewirausahaan. Pasti jawabannya pedagang sayur. Oke. Karena kenapa pedagang sayur? Karena dia berjualan, dia punya produk dan dijual kepada konsumen. Nah, yang karyawan, kenapa karyawan tidak termasuk ke dalam kewirausahaan? Sebetulnya karyawan bisa disebut ke dalam wirausaha. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kebanyakan karyawan ini tidak masuk ke dalam wirausaha. Kenapa? Karena dia bekerja dalam suatu perusahaan. Ada yang jadi pekerja, ada yang manajer, ada yang bos. Jadi sudah jelas ya, dalam gambar ini yang termasuk ke dalam wirausaha adalah pedagang sayur. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ada gambar karyawan dan seniman. Menurut kalian mana yang termasuk ke dalam wirausaha? Pasti jawabannya adalah seniman. Kenapa seniman? Bu, kan seniman tidak punya produk. Kenapa ya? Karena dia memiliki bakat atau menghasilkan atau menciptakan. Contohnya pelukis. Pelukis dia menghasilkan lukisan. Atau misalnya penyanyi. Dia menjual suara, kemudian yang dihasilkan adalah lagu. Itu ya, sudah jelas ya. Karyawan dan seniman yang termasuk ke dalam wirausaha adalah seniman. Kemudian yang ketiga. Nah, dari gambar-gambar yang tadi kita bisa menyimpulkan kewirausahaan itu apa sih? Yang pertama, kewirausahaan itu adalah suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses menghadapi tantangan hidup. Itu kewirausahaan menurut Suparman. Yang kedua, penerapan keinovasian dan kreativitas untuk memecahkan masalah serta memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi. Itu pengertian kewirausahaan menurut Thomas W. Gimmer. Kemudian kewirausahaan yang ketiga, kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Itu menurut Peter F. Drucker. Nah, di sana ibu hitamkan itu kewirausahaan itu kreatif, inovasi, dan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Itu. Selanjutnya, nah, asal kata kewirausahaan. Dari mana? Kewirausahaan itu terbagi ke dalam 2 kata. Yang pertama ada wira, yang kedua ada usaha. Wira itu apa? Wira itu bisa jadi pahlawan, pejuang, teladan, bisa manusia unggul, berani, berwatak agung, kemudian gagah. Nah, usaha itu apa sih? Usaha itu bekerja, berbuat sesuatu, kemudian berbuat amal. Nah, kalau secara harfiah, wirausaha itu adalah pejuang atau pahlawan
yang melakukan sesuatu. Kalau menurut bahasa Inggris, wirausaha itu adalah entrepreneur ya. Kalau kewirausahaan itu adalah entrepreneurship. Kemudian, apa sih ciri seorang wirausaha itu? Yang pertama, percaya diri. Punya percaya diri yang tinggi, pede. Yang kedua, berorientasi kepada tugas dan hasil. Jadi dia yang dipikirnya adalah tugas dengan hasil yang baik. Kemudian dia pengambil resiko, jadi berani mengambil resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Seorang wirausaha yang baik itu memiliki jiwa pemimpin yang bagus, yang bisa memimpin. Kemudian bisa mendoktrin bawahannya supaya si pengikutnya itu mau mengikuti apa kata dia. Kemudian keorisinilan. Dia bukan termasuk orang yang plagiat atau suka menjiplak. Jadi dia inovasi. Dia bisa membuat suatu produk yang baru. Jadi orisinil. Kemudian yang keenam, berorientasi pada masa depan. Dan yang ketujuh, ciri seorang wirausaha adalah kreativitas. Tuh. Ya, itu adalah ciri-ciri seorang wirausaha. Selanjutnya, nah, kreatif itu bisa dengan apa? Ada 3 macam ya. Yang pertama, menciptakan atau to create. Apa sih? Jadi membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada. Jadi membuat suatu produk yang belum ada di pasaran. Itu adalah salah satu sifat yang harus dimiliki orang wirausaha, itu menciptakan sesuatu barang yang belum ada. Jadi dia berinovasi. Kemudian yang kedua, memodifikasi. To modify. Artinya itu mencari cara membentuk fungsi yang baru. Jadi yang sudah ada, kemudian dia membuat yang baru. Dari yang ada, kemudian dia membuat produk yang baru. Kemudian yang ketiga adalah mengkombinasi atau to create. Menggabungkan 2 hal atau lebih yang sebelumnya tidak berhubungan. Jadi ada 2 barang, misalnya 2 produk digabungkan menjadi 1 produk tapi jadi fungsi yang baru. Itu adalah mengkombinasi atau to create. Kemudian, nah ini ada 10 karakteristik seorang wirausaha yang harus dimiliki atau biasanya dikenal dengan 10D. Yang pertama, dream. Dia mempunyai mimpi, ya. Karakteristik wirausaha itu adalah memiliki mimpi atau dream. Apa saja sih? Dia punya visi masa depan, kemudian dia mewujudkan impian. Jangan cuma berani bermimpi tapi tidak bisa mewujudkan impiannya itu. Jadi bermimpi terus. Itu bukan tipe seorang karakter atau bukan seorang karakteristik seorang wirausaha. Jadi seorang wirausaha itu berani bermimpi tapi berani mewujudkannya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah disiplinus. Jadi dia memiliki karakteristik kalau memberikan keputusan itu cepat dan tidak menunda-nunda, tidak tarsok. Itu bukan seorang karakteristik seorang wirausaha. Jadi dia kalau dia dihadapkan dengan suatu masalah, dia cepat mengambil keputusan dan tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Itu. D yang ketiga adalah doors. Sama ya, keputusan cepat, kemudian sama juga tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Mentang-mentang masih lama pekerjaan, masih lama deadline-nya. Tenang aja, nanti juga dikerjakan. Itu bukan seorang wirausaha. Jadi hari itu dia dapat pekerjaan, hari itu juga dia diselesaikan. Itu seorang wirausaha. Yang keempat itu adalah determination. Penuh kehati-hatian dan tidak mau menyerah. Itu cirinya. Jadi penuh kehati-hatian. Segala sesuatunya dia dipertimbangkan dengan baik. Jadi kalau dia akan memberikan suatu keputusan, itu harus diukur dulu. Apakah resikonya gagal, apakah resikonya berhasil. Jadi harus hati-hati. Kemudian tidak mau menyerah. Seorang wirausaha itu dia pantang menyerah. Ya, tidak gampang menyerah.
Kemudian ciri yang kelima adalah dedication, berdedikasi tinggi dan rela berkorban. Dia loyalitas terhadap suatu pekerjaan, kemudian rela berkorban apapun dia, entah itu korban waktu, entah itu berkorban materi, ya, itu seorang wirausaha. Kemudian karakteristik yang keenam adalah devotion. Devotion itu yang pertama cirinya tidak mengenal lelah. Kemudian yang kedua fokus pada bisnis, jadi tidak kemana-mana pikirannya, tidak bercabang, tidak mengenal lelah, kemudian fokus pada bisnis, tidak sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh, itu bukan karakter seorang wirausaha. Kemudian yang selanjutnya adalah details, cirinya itu kritis. Yang kedua rinci sampai hal terkecil, sampai hal-hal terkecil dalam suatu usahanya dia pikirkan, itu details ya. Kemudian dolar pasti berhubungan dengan uang, tapi motivasinya itu bukan uang, tapi kesuksesan. Uang itu adalah bonus sukses. Kalau sudah sukses pasti ada uang di sana. Jadi kita motivasinya bukan uang, tapi sukses. Ya, kalau itu. Kemudian ada destiny. Selanjutnya adalah destiny. Destiny di sini apa? Yaitu tanggung jawab atas nasib dan tujuan. Dia memiliki tanggung jawab atas kelangsungan usahanya yang di dalamnya termasuk ada karyawan, ada pegawai. Di sana dia memikirkan. Dan nasib dan tujuan, dia tanggung jawabnya besar. Pasti memikirkan semua orang-orang yang mendukung usahanya. Kemudian ada distribute. Distribute itu yaitu membagi kepemilikannya kepada orang lain. Dia share ya, dia berbagi apa yang dia miliki. Kemudian membuka lapangan pekerjaan. Sudah tentu kalau seorang wirausaha itu keuntungannya adalah dia menciptakan lapangan pekerjaan. Seorang wirausaha pasti menciptakan lapangan pekerjaan, itu ya. Oke. Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti silakan kalian salin apa yang menurut kalian penting. Kalau ada yang ditanyakan, silakan boleh chat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.